Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Serambi Putendri hadir lagi sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan belajar mengembangkan cerita rakyat, salah satunya adalah hikayat, ke dalam bentuk cerita pendek dengan tetap memperhatikan isi dan nilai-nilai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dilatih untuk menulis penggalan cerita pendek berdasarkan penggalan hikayat. Ya, dengan pencapaian pendidikan karakternya adalah kalian dilatih untuk percaya diri, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kalian tahu bahwa hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik, maka kalian akan dilatih untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia dalam bentuk cerita pendek. Tapi tetap tidak meninggalkan isi dan nilai-nilai yang ada dalam penggalan hikayat. Baik, anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat tentang nilai-nilai yang ada dalam prosa fiksi? Kira-kira apa ya? Nah, kita sedikit mengingatnya ya. Ada nilai agama yang di dalamnya pasti ada unsur ketuhanan ya, sebagai makhluk Tuhan dan penciptanya. Kemudian kita punya nilai moral yang di dalamnya ada kaitannya dengan perilaku atau etika, sikapnya. Di dalamnya juga ada nilai sosial, anak-anak hebat ya. Nilai sosial itu berkaitan dengan sikap kita kepada masyarakat, begitu. Kemudian ada estetika, di dalamnya ada unsur keindahan. Selain itu ada nilai pendidikan, kata kuncinya yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, atau yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, begitu. Berikutnya ada nilai budaya, anak-anak hebat ya. Nilai budaya itu cirinya adalah yang segala sesuatu yang bisa disepakati oleh sekitar ya, oleh masyarakat tentang peraturan. Nah, itu namanya nilai budaya atau pembiasaan yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nah, kira-kira apakah kalian sudah mengingat tentang beberapa nilai yang ada dalam prosa fiksi? Sudah siapkah kalian untuk belajar bersama Bu Tendi kali ini? Kita mulai. Siapkan alat tulis dan buku tulismu. Kalian akan bertemu ya nanti ya dengan penggalan hikayat. Mungkin kalian masih pertama kali bingung membaca penggalan hikayat yang di dalamnya ada bahasa Melayu klasik. Ya, jarang sekali kalian mendengarnya. Tapi kita akan berlatih untuk menentukan nilai-nilai di dalamnya, baru nanti kalian akan ubah menjadi sebuah penggalan cerita pendek yang tetap memperhatikan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat tadi. Kita coba yuk, kira-kira bagaimana sih maunya Bu Tenri tuh? Baiklah anak-anak hebat, ini dia. Bu Tenri pinjam dari penggalan hikayat Bayan Budiman. Nah, seperti ini. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, namanya ialah Kojan Mubarok. Teramat kaya, terlalu amat kaya. Akan tetapi ia tiada beranak. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan tak seberapa lama saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Kojan Maimun. Setelah umur Kojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Nah, kira-kira nilai apa yang dominan muncul pada penggalan hikayat ini? Ingat, dominan muncul ya. Kalau seperti ini kira-kira nilainya apa? Nah, ini dia nilai yang ada di dalam penggalan hikayat Bayan Budiman. Salah satunya adalah nilai agama ya. Satu, berdoa kepada Tuhan secara tersurat ada di situ. Kemudian yang kedua adalah mengaji pada usia dini. Ya, secara tersurat juga disampaikan bahwa maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada guru. Nah, gitu. Kira-kira kalau saya memberikan perintah kepada kalian untuk menulis penggalan cerita pendek dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa atau tidak ya? Nah, tetap tentukan penggalan cerita pendeknya dengan penyisipan nilai agama
Ya boleh kalian masukkan keduanya atau salah satu. Boleh berdoa kepada Tuhan saja atau mengaji pada usia dini. Bu Tenri, kok saya masih bingung ya? Baiklah, Bu Tenri akan memberikan contoh. Ini adalah penyisipan nilai agama pada penggalan ceritanya Bu Tenri. Perlahan tapi pasti, Hadijah memasuki gerbang rumah tua itu. Langkah kakinya teratur, berirama dan penuh harap. Sesekali mulut mungilnya berkomat-kamit berdoa kepada Tuhan agar kuat menghadapi kenangan. Kenangan masa kecilnya menghafal huruf hijaiyah pada usia 3 tahun. Jemari bapaknya yang selalu menghangatkan ketika mengajarkan huruf alif, ba hingga ya. Kenangan itu berubah menjadi doa agar almarhum bapak mendapat tempat yang indah di sisi Tuhan. Nah, Bu Tenri berusaha menyisipkan nilai agama. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan dan yang kedua adalah mengaji pada usia dini. Ini dia cerita Bu Tenri. Bagaimana ceritamu? Disilahkan untuk menulis penggalan cerita pendek. Berikutnya, kalau tadi sudah kalian menulis cerita pendek dengan menyisipkan nilai agama, kira-kira penggalan hikayat ini ada penyisipan nilai apa ya? Bu Teni pinjam dari Hikayat Si Miskin. Bunyinya seperti ini. Setelah dia mendapat buah mempelam itu, sudah itu barang 3 hari lamanya, maka ia pun menangis hendak makan buah nangka yang di dalam taman raja itu. Maka ia pun pergi pula, suaminya memohonkan kepada raja itu. Maka dikasih juga oleh raja itu. Lalu diambilnya dan dibawa pulang diberikan kepada istrinya. Itu pun tertawa juga. Maka dimakannya kembali buah nangka itu. Adapun selama ia hamil istrinya itu, segala makan makanan dan kain baju dan beras padi dan segala perkakasnya itu pun banyak diberikan kepada orang itu. Nah, kalau Bu Teni tadi membacakan penggalan Hikayat Si Miskin, sepertinya kalian masih, oh iya ya Bu ya, bahasa Melayu klasik itu memang harus perlahan-lahan dicerna. Iya, kira-kira kalian sudah menangkap nilai apa yang ada dalam penggalan Hikayat Si Miskin? Kita lihat yang penggalannya secara nilai-nilainya secara dominan ya yang muncul. Baik, nilai yang muncul adalah nilai sosial. Di dalamnya ada seorang pemimpin yang harus mengayomi warganya. Yang kedua adalah saling membantu sesama makhluk Tuhan. Jadi yang Bu Teni minta adalah nilai yang dominan muncul pada penggalan ini. Nah, kira-kira kalau Bu Teni suruh untuk kalian menulis penggalan cerita pendek, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Oh Bu Teni, saya ingin tahu dong kira-kira contohnya seperti apa ya? Baik, Bu Teni beritahu. Ini dia penggalan cerita pendek yang Bu Teni tulis dengan penyisipan nilai sosial di dalamnya. Bu Teni bacakan ya. Awas, pegangan yang kuat, itu gentengnya hampir jatuh, kata ketua RT kepada salah satu warganya. Begitulah Pak Soleh mendampingi warga dalam kerja bakti merenovasi rumah Kang Husen yang hampir roboh terdampak tanah longsor. Warga kampung yang dipimpin Pak Soleh sangat guyup, tak bisa melihat saudaranya terkena musibah. Nah, ini ceritanya Bu Tenri. Bagaimana ceritamu? Silakan menulis. Baik, setelah menyisipkan nilai sosial dalam penggalan cerita pendekmu, kita belajar untuk menganalisis nilai pada penggalan hikayat berikutnya. Bu Teni pinjam dari Hikayat Indra Bangsawan. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Kalau Bu Tenri sudah membacakan penggalan Hikayat Indra Bangsawan itu tadi, kira-kira menurut kalian
Penyisipan nilai apa yang secara dominan muncul ya? Baik, kita lihat yuk. Kira-kira ternyata adalah nilai budaya ya, mencari jodoh dengan cara sayembara. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman masih istana sentris atau munculnya raja-raja itu ternyata ada mencari jodoh dengan cara sayembara. Baik, apakah kalian sudah siap untuk menulis sebuah penggalan cerita pendek dengan menyisipkan nilai budaya yaitu mencari jodoh dengan cara sayembara? Bisa kan? Bisa. Ini dia contoh dari Bu Tenri. Derai hujan tampaknya jadi saksi yang dikirimkan semesta. Melirik sisa hati dari dasar hati. 3 lelaki yang harus berani kupenggal ruang rindunya. Perlahan-lahan menyerah dari sayembara ini, mengangkat tangan dan mengatakan, kami kalah. Terbias aura kesedihan, tetapi izinkanlah aku memilih jodoh dengan restu dari ketiga lelaki hebatku. Aliran darah yang sama dari mereka mengantarkan jodohku sampai ke surga. Baik, nah Bu Tenri memberikan contoh, ini adalah salah satu bentuk cerita pendek yang ada penyisipan nilai budaya, yaitu sayembara dalam bentuk perjodohan ya. Nah, di sini bukan sayembara seperti biasa yang Bu Tenri sajikan untuk kalian, tapi bentuknya sayembara dari ketiga saudaranya, ketiga saudara laki-lakinya yang bukan untuk mendapatkan hati untuk menikahi, tidak, tapi ternyata mereka harus merelakan si adik untuk mencapai surganya bersama jodohnya. Nah itu ya, jadi Bu Tenri tidak memberikan contoh yang biasa-biasa saja tentang perjodohan dengan sayembara, tapi ini adalah ceritanya Bu Tenri. Bagaimana dengan ceritamu? Baik, berikutnya Bu Tenri pinjam dari Hikayat Abdullah. Penggalannya seperti ini. Ada suatu kitab bahasa Melayu dengan bahasa Arab, terlalu bagus. Salinlah itu kitab, maka itu pun kusalinlah. Ada beberapa lamanya, maka sudahlah kitab itu. Maka dilihat oleh orang lain akan tulisannya kitab itu. Semua orang mengatakan baik, tetapi bapakku saja mengeji-ngeji aku dengan tiada berkeputusan. Katanya, lihat rupa tulisanmu seperti cakar ayam, membuang-buang kertas. Budak-budak kecil pun boleh menulis demikian. Semuanya disalahkannya, suatu pun tiada yang baik. Maka sekaranglah baru ku ketahui bahwa akal bapakku itu tiada ia mau memuji kebajikanku atau tulisanku, sebab ia takut menjadi besar hatiku, serta congkak oleh sebab kepandaian dan ilmu itu. Nah, anak-anak hebat, dari awal sampai akhir dalam penggalan hikayat tersebut, kira-kira nilai apa yang dominan muncul ya anak-anak hebat? Nah, ada yang sudah bisa menjawab? Baik, ini dia. Secara dominan nilai yang muncul adalah nilai moral, yaitu kita harus bersikap rendah hati, begitu ya. Baik anak-anak hebat, kalau tadi kita sudah belajar dan Bu Teni memberikan contohnya, ini dia. Penggalan cerita pendek yang di dalamnya ada penyisipan nilai moral. Perasaan takut dan bahagia beradu merasuk ke relung hatinya. 1001 kesempatan bisa menatap pribadi yang sederhana. Meskipun berjajaran bintang di kanan dan kirinya, tak terbersit senyum keangkuhan sosok pria parubaya. Tetap santun dalam berucap dan apik budi pekerti. Semangat pagi mas, ujarnya lembut sembari merangkul Endang. Sontak Endang berimajinasi bukan tentang hidup dan mati. Menjadi garda terdepan menjaga NKRI, bukan hanya sebatas tuturan. Ini tentang janji prajurit untuk negeri. Nah, ini dia cerita Bu Tenri tentang penyisipan nilai moral. Bagaimana ceritamu anak-anak hebat? Baik, berikutnya Bu Tenri meminjam hikayat Hang Tuah, hanya penggalan saja. Bunyinya adalah, maka sang purba dan tuan putri dihiasi oranglah dengan pakaian kerajaan yang indah-indah. Setelah sudah berhias, maka sang purba pun diarak oranglah berkeliling negeri dengan segala bunyi-bunyian. Kira-kira dominan nilai apa yang muncul dalam penggalan hikayat Hang Tuah?
Baik, anak-anak hebat, nilai estetika yang muncul yaitu menampilkan keindahan baik dalam pakaian dan musik atau musik. Nah, kira-kira sudah ada gambaran kah tentang kira-kira ceritanya seperti apa ya kalau menyisipkan nilai estetika? Nah, sebagai contoh, Bu Tenri sudah menulis sepenggal cerita pendek. Di dalamnya ada nilai estetika. Rasa yang mulai bergemuruh tak akan terukur dengan deretan warna dalam ruangan ini. Alunan nada menjadikan daya pikirku berguncang. Lirik dalam lagu menggambarkan luasnya keberuntunganku hari ini. Kata-kata indah serasi dengan bentangan gaun yang indah ini. Sederhana memang untuk sebuah janji suci, tapi ini sungguh berarti. Nah, nilai apa tadi yang muncul? Iya, nilai estetika. Bagaimana kita harus menampilkan keindahan baik dalam pakaian maupun musik atau alunan nada. Ini cerita Bu Tenri. Bagaimana ceritamu? Baik, anak-anak hebat, untuk berikutnya Bu Tenri pinjam dari Hikayat Bahtiar. Bunyinya adalah seperti ini. Alkisah maka tersebutlah perkataannya seorang saudagar yang bernama Idris beroleh anak di tengah hutan itu serta dengan pakaiannya gelang, dukuh dan cincin itu, maka anaknya itu dinamakan oleh saudagar itu Bahtiar. Setelah sudah besar maka diserahkannya mengaji kepada seorang pendeta anaknya itu serta disuruhnya belajar menyurat. Dan tiada berapa lamanya itu adalah sekira-kira 12 tahun umurnya itu, maka Bahtiar pun tamatlah mengaji dan membaca kitab dan hikayat dan menyurat pun pandailah sekalian. Nah, Ibu kalau penggalan hikayat tuh memang sedikit butuh waktu yang lama ya untuk mencerna bahasa Melayu klasik. Wah ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kira-kira penggalan hikayat Bahtiar tadi itu menyisipkan nilai-nilai apa ya secara dominan? Baik, inilah nilai pendidikan. Nah, kata kuncinya tadi tuh awalnya nggak tahu jadi tahu, awalnya nggak bisa menjadi bisa ya. Di akhir disampaikan bahwa Bahtiar itu pandailah sekalian. Nah, pentingnya pengetahuan melalui pendidikan agama, pendidikan umum, atau sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Bagaimana? Sudah kira-kira sudah ngerti gitu ya tentang penyisipan nilai pendidikan yang ada dalam penggalan hikayat? Baik. Ini dia contoh dari penggalan ceritanya Bu Tenri. Tulang punggungku mulai meronta, sepertinya tak mampu menerima liukan yang lebih dahsyat dari biasanya. Hentakan kaki yang merindu bumi telah bersemayam dalam pikir sejak 40 tahun lalu. Aku tak bisa, tapi aku menimba ilmu agar menjadi sepertimu. Jatuh, bangun, dan kembali membumi. Berputar searah jarum jam pun menjadi pembiasaan. Dengan rentang kedua tangan yang ingin meraih bintang dan kedua kaki yang beradu jinjit seakan menagih kemenangan sengit. Itu tadi penyisipan nilai pendidikan yang ada dalam penggalan ceritanya Bu Tenri. Bagaimana dengan ceritamu anak-anak hebat? Baik, kalau tadi sudah ditulis, yuk perlahan kita bacakan penggalan cerita pendek yang sudah kalian rajut dari beberapa kata menjadi banyak kata ya, dengan penyisipan nilai-nilai. Bu Tenri akan memberikan evaluasi pembelajaran sehingga Bu Tenri tahu dari hasil belajar kita yang sangat singkat tadi kira-kira sudah dapat mencapai pembelajaran yang maksimal atau belum. Nah, ini dia penggalan cerita untuk kalian. Dan nanti silahkan dipilih kira-kira pilihan jawabannya yang mana ya kalau disesuaikan dengan penggalan cerita tadi ya. Udahnya akan bacakan. Ini adalah penggalan cerita pendek ya. Kalian nanti langsung berpikir kira-kira nilai apa yang dominan muncul. Apa yang saya lihat sepertinya tidak berubah dari ribuan detik yang lalu. Bukan hanya selangkah mereka merenggut hak lelaki berambut putih dengan banyak kerutan di dahi. Jelas-jelas terpampang papan ukuran 5 kali 5 meter yang mulai berdebu bertuliskan budayakan antri. Cukup mengena untuk beberapa insan yang beradab. Untuk yang tak bersahabat dengan aksara, papan itu sekedar hiasan. Wah, kira-kira nilai apa ini yang muncul? Nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial,
nilai estetika, atau nilai budaya anak-anak hebat? Kita lihat yuk kira-kira nilai apa yang muncul. Baik, dari penggalan cerita tersebut secara dominan muncul adalah nilai budaya, pembiasaan yang sudah disepakati oleh masyarakat. Artinya, di situ sudah muncul papan yang bertuliskan budayakan antri, tapi ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang mengabaikan meskipun hanya sekedar papan, tapi ternyata diabaikan sama mereka karena memang ada kepentingan secara pribadi. Nah, tidak tanggung-tanggung mereka melewati hak-hak orang lain yang sudah dari tadi itu menunggu dengan cara antri. Tapi ternyata banyak yang menyerobot karena untuk mencapai kemenangan pribadi. Tuh ya. Baik, anak-anak hebat, kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam penggalan hikayat. Kita juga sudah berlatih menulis penggalan cerita pendek. Baik, anak-anak hebat, di sini saja Bu Tenri mendampingi kalian dalam belajar bersama Serambi Bu Tenri, salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita jumpa lagi dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.